akhirnya kok. Halo, Sobat Berita. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk update berita terkini. Yuk, simak selengkapnya. Pekalongan di tengah deretan kasus penipuan online yang kian merajalela, insiden yang menimpa Rindika Putri, seorang wanita berusia 23 tahun, menjadi bukti nyata lemahnya aparat kepolisian dalam melayani masyarakat. Putri, yang semula tertarik dengan penawaran sepeda listrik di marketplace Facebook, harus merasakan pahitnya kenyataan ketika transaksi yang dijanjikan tidak pernah terrealisasi. Alih-alih mendapat perlindungan, laporan penipuannya ke Polres Pemalang malah ditolak. Bahkan, dalam situasi yang sangat memprihatinkan, Putri justru ditawari untuk membeli kue nastar oleh salah satu anggota polisi sebagai solusi yang absurd. Menurut kronologi yang dihimpun dari Kompas.com, Putri sempat mentransfer total Rp450.000 sebagai uang muka untuk pembelian sepeda listrik yang dijual dengan harga fantastis Rp1.650.000. Setelah menerima faktur pembelian dan diminta untuk mengambil barang di sebuah toko di Pemalang, kenyataan pahit terkuak. Faktur tersebut ternyata tidak memiliki keabsahan. Dan dari pihak toko diketahui bahwa Putri bukanlah satu-satunya korban modus serupa. Kecewa dan bingung, Putri pun mencoba melaporkan peristiwa ini ke kantor polisi. Namun laporan tersebut secara mengejutkan ditolak tanpa penjelasan yang memadai. Tak ingin terus diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat yang seharusnya melindungi, Putri mencari pelipur lara dengan cara yang tak terduga. Ia menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran, Damkar, Kota Pekalongan untuk curhat mengenai kekecewaan dan ketidakberdayanya. Dalam keterangan yang dikutip oleh iNews, Putri mengungkapkan, "Saya kesel, Pak. Laporan saya ditolak malah ditawari beli kue nastar." Yang menggambarkan betapa absurdnya penanganan laporan yang seharusnya serius itu. Fenomena ini bukanlah kasus terisolasi. Detik Jateng melaporkan secara rinci bahwa insiden serupa telah memicu kegemparan di media sosial. Dalam wawancara di kantor Damkar, Putri menangis sambil menceritakan bahwa setelah mengunjungi kantor polisi, ia merasa semakin bingung dan terabaikan karena tidak ada solusi nyata. Tidak ada solusi. Saya bingung. Terus saya telepon Damkar Kota Pekalongan. Saya bilang, boleh nggak saya curhat? Ujarnya dengan nada pasrah namun penuh kemarahan. Keanehan penawaran, solusi, berupa nastar dari petugas polisi ini menuai kecaman publik. Banyak netizen dan kalangan pengamat hukum menyebutnya sebagai contoh nyata dari ketidakprofesionalan aparat penegak hukum yang seharusnya mengedepankan integritas dan rasa keadilan. Menurut hukum Monlini, dasar hukum menyatakan bahwa setiap laporan masyarakat harus diproses dengan seksama dan tidak boleh ditolak begitu saja kecuali terdapat alasan hukum yang sah. Penolakan laporan tanpa kajian yang mendalam, seperti yang terjadi pada Putri, jelas menunjukkan kegagalan sistemik dalam penegakan tugas kepolisian. Lebih jauh, Ketua Kelompok Fraksi Partai Nasdem, Rudianto Lalo, menegaskan dalam keterangannya kepada fraksi Nasdem bahwa anggota Polri dilarang menolak laporan masyarakat yang memerlukan perlindungan hukum. Perlu ada penyadaran dan pemahaman bahwa laporan masyarakat tidak boleh diabaikan. Jika aparat tidak menjalankan tugasnya dengan baik, tentu kepercayaan publik terhadap kepolisian akan hancur, tegas Rudianto dalam program Hotro Metro TV. Kejadian di Pekalongan ini menambah daftar panjang kasus di mana polisi gagal memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan apakah aparat kepolisian telah mengalami penurunan standar profesionalisme, atau justru ada kecenderungan untuk mengabaikan hak-hak korban demi menghindari kerepotan birokrasi. Praktik penolakan laporan yang terjadi secara sistemik ini, jika tidak segera diperbaiki, dapat menimbulkan dampak serius terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Para pengamat hukum dan aktivis telah menyerukan agar evaluasi menyeluruh dilakukan atas mekanisme penerimaan dan penanganan laporan oleh pihak kepolisian. Mereka menekankan pentingnya pelatihan ulang dan penegakan disiplin yang ketat bagi aparat yang terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya. Jika tidak, kasus-kasus seperti yang dialami Putri akan terus terjadi dan semakin melemahkan fondasi hukum di Indonesia. Sementara itu, dari sisi aparat, Kasat Reskrim Polres Pemalang dan Polres Pekalongan memberikan klarifikasi bahwa koordinasi internal masih terus dilakukan untuk menindaklanjuti laporan penipuan tersebut. Namun, klarifikasi tersebut tidak mampu meredakan kemarahan masyarakat yang telah melihat sendiri bagaimana perlakuan tidak layak yang diterima oleh korban. Kegagalan dalam memberikan respon yang cepat dan tepat tersebut menunjukkan betapa jauh polisi dari citra yang diharapkan sebagai pelindung rakyat.
Kasus ini juga membuka diskusi lebih luas mengenai budaya birokrasi yang kerap kali mengedepankan formalitas ketimbang empati terhadap nasabah hukum. Dalam konteks ini, peran lembaga pengawas dan mekanisme pengaduan internal, seperti Propam Polri, menjadi sangat krusial untuk memberikan sanksi tegas kepada aparat yang terbukti lalai atau bahkan menyalahgunakan kewenangannya. Kejadian Putri seharusnya menjadi titik balik bagi reformasi penegakan hukum di Indonesia, agar setiap laporan masyarakat dapat diproses dengan adil dan profesional. Di tengah sorotan publik yang semakin keras, pertanyaan pun menggantung. Sampai kapan masyarakat harus terus menderita akibat ketidakbecusan aparat yang seharusnya melindungi, bukan malah membuat korban merasa semakin terasing? Semoga insiden ini menjadi cambuk bagi pimpinan Polri untuk segera melakukan evaluasi mendalam dan membawa perubahan nyata demi terciptanya sistem hukum yang lebih bersih, transparan, dan berkeadilan. Dengan deretan kritik dan tuntutan agar polisi bertanggung jawab, publik berharap agar kasus seperti ini tidak terulang kembali dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dapat segera dipulihkan.